beda-beda. Selalu, contoh Blackpink misalnya tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu. Hari pertama, hari kedua beda. Iya. Ke 1.000 orang, Dorongnya. 2.000 orang. Yang depan tuh perempuan. Cara nonton pun kami mengizinkan selama begini saja. Tapi kalau sudah putar badan, sampai balik gini, lu keluar. Tapi kalau sekarang saya melihat perkembangannya lebih bagus, penonton edukasinya lebih bagus. Iya. Orang saya bilang lagi ngobrol gini, saya perhatian rumahnya gini-gini. Loh, Lisa tuh kecil banget, segede ini. Iya. Bisa lebih. Iya. Kecil. Selamat datang di Kilabit Citra, di balik artis bersama saya, Kang Wedi. Teman-teman, kalau bicara sebuah pertunjukan, kalau bicara sebuah event, kalau bicara konser musik, kalau bicara festival musik, teman-teman pasti lihat dan pasti pernah lihat ada orang-orang berseragam, terus kadang-kadang ada badannya gede, kadang-kadang ada wanita. Terus kadang-kadang ada yang lari sana, lari sini. Kemudian ketika artis yang datang, yang awal tuh. Yang saya tahu mereka itu adalah security guard. Pada yang saya tahu mereka adalah pengawalan event, crowd handling, kemudian pengawal artisnya juga. Tapi teman-teman tahu nggak kalau di Indonesia ini yang saya kenal cuma ada satu orang. Dan satu orang lagi adalah orang lama yang saya pernah tahu dari zaman dahulu kala tahun 90-an lah ya. Orang ini selalu ada dan saya hadir pada siang hari ini bersama mereka berdua. Saya perkenalkan mereka. Inilah dia Kang Tony TSA sama Bang Erbi kali ya. Iya. Wes. Teman-teman, selamat datang di Kilabit Citra, di balik artis. Dan samping saya ini Mas Tony. Kenapa Tony TSA? Yang saya tahu adalah Tony Sagalaya. Betul Mas? Betul. Betul ya? Santai. Betul. Sama Bang Erbi. Ya. Kita mau ngomong tentang apa namanya? Tadi saya bilang security guard. Ya. Siangnya saya mengenali istilah itu Iya. security guard. Mungkin sejak kapan sih Kang Tony sama Bang Erbi memulai ini semua? Alhamdulillah sih, kalau dari saya sih 91 ya. 91 dulu tuh memang bukan namanya road management seperti sekarang. Memang kalau dulu kan dibentuk untuk satuan pengamanan, tapi yang kita ambil itu dari freelance kita kumpulin jadi satu. Kalau dulu tuh ada namanya persatuan pencak silat, terus ada yang dari Merpati Putih. Jadi dikumpulin semuanya. Direkrut dari Dulu yang ya. bela diri ya. Betul, karena dulu memang belum ada orang tertarik untuk ikut jadi. Karena belum tahu ada duitnya Iya. sebenarnya. Iya. Kalau sekarang mah udah Banyak yang ikut. banyak yang ikut. Terus artis pertama siapa? Yang apa saya pakai istilahnya dijagain lah. Jagai itu dulu Second Kick. Second Kick. Terus sama Jakarta Movement. Oh Iya. Kalau Kang Erbi sama pernah selalu barengan apa enggak? Hampir 80% bareng. 80% bareng. 20%-nya ya kita lagi lirik-lirikan aja. 80% sama, karena 20% kan juga banyak teman-teman yang masih banyak. Karena beliau kan di kampus, saya juga kenal banyak ya. Kadang-kadang yang Bapak Tony sama aja sih. Oke. Sama aja. Dulu saya ngintip di mana pertama kali? Di itu apa tuh? Kafe. Bulu-tangkis. Bukan di kafe di Blok M. Dia Lupa lah. Tahun 90 sudah ngingetin tuh, 34 tahun yang lalu gimana ngingetin? Emang udah berapa kali sih? Saya Bertugas di acara kayak event ini? Saya selalu nyatet karena saya belajar dari Pak Bang Tony bahwa lo harus catat, karena setiap catatan itu akan bisa menceritakan ini loh. Oh ternyata bagusan ini sebagai pelajaran. Oh yang ini jelek banget. 1163. 1163 kali event. Kurang lebih. Oke. Ada beliau lah. Kalau nggak ada beliau ya 1000 doang. Kebayang 1163 event. Dahsyat sih. Itu harus dicatat karena dari Bang Tony
Lu catet Iya, iya. biar event bagi kami berdua tidak ada event yang sama. Ya. Selalu beda-beda. Selalu, contoh Blackpink misalnya tahun kemarin, beberapa tahun yang lalu. Hari pertama, hari kedua beda. Apalagi yang di tadi sih apa GBK ya, GBK. nggak ada samanya. Karakter Disebut penonton. apa sama? Nggak ada. Semua event yang lebih dari sehari itu nggak ada salternya. Ever. Nah, sekarang kalau ngomongin kan sekali lagi saya orang yang awam lah mengenai dunia jaga menjaga ini. Iya. Emang ada berapa klasifikasi sih teknis penjagaan ini? Sebenarnya kalau dulu itu kan CPP, Ya, Close CPP Protection, Close Protection. Protection, Personal. 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 Jadi lebih ke personal, terus BG, bodyguard. bodyguard, terus sama kalau sekarang lebih trennya lebih ke crowd management. Lebih crowd management. Nah, Iya. crowd management itu berarti terbagi-bagi lagi itu ya. Betul, itu Ada yang ke artisnya, Artisnya, ada yang ada ke yang eventnya. lapangan, Iya. ya. Terus ada yang di backstage, Ada yang itu di backstage banyak-banyak, juga. ya. Proses yang benar gimana sih kalau misalnya nih saya mau buat event festival misalnya. Penontonnya kurang lebih 20.000 orang di sebuah lapangan Iya. di Jakarta. Artisnya artis asing Ya. dan artis Indonesia. Proses awalnya gimana sih Cak? Sampai Terus awalnya kita selalu promotor biasanya Iya. akan kita mereka akan mengajak satu suatu. Hmm. Terus yang kita tanyakan juga adalah jumlah kapasitas si venue itu, terus sama target audience. Oke. Target Kenapa audience. satu audience? Karena kan kita biar ngukur satu kemampuan anggota kita, terus sama kemampuan dari venue. Ya. Jadi jangan sampai over kapasitas, itu yang kita khawatir. Oh, teman-teman ngasih suggest itu bahwa Ngasih saja situ bahwa, Harus- ini kalau bisa jangan ini jangan karena sampai 20.000 ya kurangi sedikit lah ya gitu misalkan Iya, ada potensi benar-benar betul. gitu. Ataupun kalau misalnya dia tetap target audiensnya 20.000 misalnya gitu, ya kita cari venue lain yang sesuai Oke. di atas kapasitas itu. Karena satu buat faktor kenyamanan sama keamanan sih. Iya, agak Iya. ngeri sih kalau Iya. bisa over capacity. Iya ya. betul. Oke. Karena Nah. saya nambah sedikit dari faktor itu bahwa hitungannya tuh ada semeter persegi harus isi 4. Atau 1 meter persegi harus isi 4. Tinggal diukur kan lebarnya berapa. Berdiri. iya. Berdiri. Oke. Festival lah ya. Festival. Belum yang atas. Makanya saya bilang tadi saya harus mencatat itu semua karena setiap eventnya beda-beda. 1 meter persegi itu harus isi 4. 5 berarti udah penuh. 1 meter kan segini. Oke. Kedua adalah ketika kita di barikade, Ya. itu Kekuatan. kalau kita dorong, ya, misalnya Mas Edi ambil timbangan, Ya. dorong naik 10 kilo, ya Oke. 10 kilo, 5 kilo, betul. Iya. Ke 1.000 orang, Dorongnya. 2.000 orang, yang depan tuh perempuan. Kalau misalnya dibayangkan aja, kalau kita neken, kita sama teman-teman kita neken aja gini, di punggung kita pakai timbangan berat badan ditekan gitu. 5.000 orang, 10.000 orang, 20.000 orang, Kekuatan itu. kita Kekuatan nggak, pasti pingsan. ya pasti pingsan. Dan karena ini saya selalu bilang tadi, saya harus catat bahwa ini apa Korea, berarti perempuan semua, 90%. 90% semua. Makanya dia Kalaupun sebelum ada laki salah satunya saya lah pasti. Iya. di belakang ya, saya Enggak, di depan. pusing. Tapi nontonnya penonton balik gitu. Kayak gitu kan nggak bisa kita biarkan gitu. Iya, iya. Dan kadang barikade itu kan ada beberapa jenis. Iya. Ada Satu yang ketinggian. mojo ya. Iya, Satu kurang yang tinggi. agak naik yang masih ke mana itu. Sebenarnya cuma 2. Yang bagus tuh memang mojo pendek, tapi gampang dinaikin tapi pendek kuat sekali. Itu yang saat ini. dibentuk. Nah, kami berdua selalu ngoceh bahwa panggung dan barikade selalu nempel. Oke. Korban, kalau ada korban larinya kemana? Kalang. Oke, itu bahaya banget. maju. ya. Parah banget. Buat evakuasi, Iya. Betul, iya. Jadi jangan dilupakan bahwa kami TSA ini nggak kepikiran untuk situ. Oke. Harus dipikirkan. Belum nanti ambulans apa? Karena beberapa event yang ada kena jantung, maaf dikata ada yang sampai Iya. adalah. Pernah ada yang meninggal? Ya dibawa ke rumah sakit, udah kita nggak tahu karena udah urusannya udah langsung ke orang tuanya, kita nggak tahu lagi kan kita di kerja. Oke. Berarti 1 kali 1 tuh 4 orang lah ya. 4 orang.
Kalau Idealnya. badan segede kita 2 orang berarti. 2 orang. Gini loh. Jangan dibawa serius. Gede-gede. Kalau misalnya itu rock, Iya. kita nggak bisa pindah ukuran yang, tapi ya tetap kita harus ada parameternya. Kalau misalnya rock, Perhitungan ya, lah, ada minimal. perhitungannya, Ya. 1 meter persegi ya. Kalau rock ya 3, tapi kalau anak kecil kan 4. Evakuasinya gimana? Cara narik orang gimana? Iya. Kami dengan Tessa ini belajar every single day bahwa lu ngangkat korban itu cukup 1 tangan dan sebagainya. Kalau tertarik, hubungi Tessa. Iya, saya kebetulan tertarik sih. Tapi saya pengen jadi Dia aja bisa ngangkat korban, serius. Iya. Karena ada teorinya. Kan korbannya begini-begini, perempuan-perempuan sama aja. Nanti saya ajarin deh. Iya. Udah silakan hubungi Bang Tony. asik. Berapa kira-kira saya gajinya, Pak? Aduh, itu yang berat. Tapi itu proses yang menarik. Jadi semua kejadian, semua apa namanya, ada miss di dalam sebuah pertunjukan, itu guard terdepannya memang dari teman-teman semua ya berarti ya. Iya, kita Kayak selalu misalnya ada terjadi korban tadi, Iya, kita misalnya selalu korban, dia yang harus mengangkat. mengangkat. Kan kalau ngomongin jagain sistem tiketing di depan ya itu sudah pasti lah. Iya. Tapi yang justru yang menarik bahasa juga kan kadang-kadang juga ada proses kalau memang dia tidak berpengalaman atau si yang jaga ini tidak berpengalaman melihat kondisi itu pernah panik nggak? Yang kondisi panik misalnya Kalau kita ngomongin sih Korea nih, musik Korea penontonnya wanita semua, orang terlalu padat, dang kejadian di ujung sini, di ujung sana, di tengah, di belakang, itu gimana tuh ceritanya kalau ada kejadian gitu? jadi kalau kita biasanya awalnya kita mengedukasi dulu Iya. teman-teman yang dijaga. Jadi satu kita tahu karakter artis, Ya, karakter fansnya, Iya. fanbase, penonton. Iya. Nah, dari situ kita bisa pelajari karakternya seperti apa. Nanti baru kita cari Situan. info. Nanti dari artis itu seperti apa, maunya seperti apa. Kita juga ngobrol sama promotor ataupun nanti manajemen artisnya, Iya. maunya gini-gini. Oke. Itu yang nanti kita edukasi dulu sebelum pelaksanaan. Kita akan edukasi ke teman-teman pada saat apel. Kita akan edukasi mungkin gitu. oke. Ya. Kalau saya lebih, karena selalu saya bilang kayak gini, kenapa saya balik ke Tessa, kenapa? Karena kalau kalian yang jaga itu nengok, mau nonton apa mau ngawal, mau Iya. jaga. Menjaga. Kalau mau jaga keluar, pulang, kita bayar, kita pulangin, selesai masalah. Kita kadang-kadang 100-200 orang, 1-2 orang misalnya, dia malah nengok, gitu ya, ngapain? Nonton artisnya malah. Iya, itu kita. Harusnya kan ke depan. Nah itu cukup parameter kok, karena jam yang sekarang itu misalnya panjangnya 20 meter, nggak usah tuh masih 50 meter, 2 meter, 2 meter, kan nggak usah. Santai. Pernah ada kejadian kayak gitu? Ya, tiap saat. Artinya yang lu hire orang-orang gitu. Sekarang udah nggak, karena kami jadi nonton nih. Karena udah terbiasa. Nggak, karena kami selalu yang mengedukasi orang, baik kitanya, bahwa lu mau nonton, atau, nah cara nonton pun kami mengizinkan selama begini saja. Tapi kalau sudah putar badan sampai balik gini, lu keluar. Lu keluar. Tapi kalau cuma gini terus dia cuma ngeliat ini, nggak akan kuat lah, 5 menit juga pegel. Gitu Ya. jalannya ya. Di dalam barikade itu selalu kami terapkan bahwa nggak perlu badan gede. Yang penting tahu caranya, bagaimana nggak korban. Oke, sekarang tadi ngomongin Korea, sekarang ngomongin orang penonton yang tiba-tiba berantem lah. Kan suka ada tuh di Iya. di Pertunjukan apa, lah. di pertunjukan dari gara-gara gaya-gaya apa musik apa biasanya? Ya rock lah misalnya, ya metal, tapi pop juga kan ada suka ada berantem juga sih sama-sama aja. Iya. Terus koplo juga tuh ya. Koplo, ya. Ya di penonton juga wah. Ya. Itu handle gimana? Tapi kalau sekarang saya melihat perkembangannya lebih bagus, penonton edukasi lebih bagus, maupun rock maupun itu sekarang bisa dibilangkan kecil ya, kecil kemungkinan untuk jadi keributan. Ya, karena Karena mereka udah teredukasi untuk gue kesini mau Nonton. have fun, mau nonton, bukannya mau ribut. jadi ribut. Iya, itu sekarang mungkin bisa dilihat lah dari udah berapa kali mungkin event jarang terjadi keributan karena teredukasi sudah untuk
Gua hanya mau happy di sini. Benar, sekitar ya 10 tahun yang lalu lah saya pernah Iya, nonton betul. pertunjukan rock di satu kota di wilayah Jawa Tengah lah. Nah itu kebetulan saya juga lagi ada di belakang panggung, tiba-tiba ada orang lari minta tolong, Pak, tolong saya Pak, tolong kenapa? Tiba-tiba, ternyata ada nancep golok di sini. Masya Allah, saya bilang ya, ini gimana ceritanya golok bisa masuk ke penonton? Dia bilang, Gini. nah yang itu tuh gimana kira-kira Kalau di kita awal, cerita yang waktu itulah ya. ya, kalau di awal kan kita selalu adanya mau dicek, Ya. open Oke, screening oke, ya. ya. Terus kita juga menempatkan di antara penonton itu ada beberapa anggota kita yang tidak berseragam Ya. juga. Oke. Jadi mereka akan Mengawasi lah ya. mengawasi dan yang pertama lah untuk menangani sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Kalau saya dengan PSA, ini jangan nyogok gua. Jangan nyogok gua, Pak, boleh nggak masuk? Sering orang kayak gitu. Terima aja lumayan. Enggak, buat apa? Terima. Hanya Ya, gara-gara harga tiket 1 juta gitu. Nah. Ya sama gua 7,5 deh boleh deh gitu Oke. ya. terus gara-gara Kalau orang 7,5 lah. terus gara-gara itu dong, terus gua habis karir dengan Bang Tony. Maaf, never ever. Langsung dipecat ya. Pak. Iya, di situ kan Simbol Sumut saya dengan Bang Tony kan menempatkan orang yang baik. Ketika yang tadi Bang Tony katakan diseleksi dulu manusianya siapa, gue minta 100, gue minta 200, nanti kita taruh buat backstage, front stage. Karena ada beberapa bagian. Stage itu kan ada dressing room, changing room, ruang artis, green room, terus parkir, naik sini ya, berarti ada stage, ada tangganya, ramp, depan sini kan ada barikade, itu harus termonitor dengan baik orang-orangnya. Nah di depan barikade dari polisi apa segala macam, Iya. harus semua harus koordinasi, kalau enggak, Iya. Ya. terus kita dong masukin gua dong, geng. Tiket 1 juta atau juga 1 juta, 1 miliar gua bayarin. Asik. Iya, nggak apa-apa deh. Sama dulu. Ya kasih ke gua aja duitnya udah. Gara-gara gitu terus gua putus Ya, 32 tahun lo kerja sama Bang Tony, nggak bakalan, never. No. Sabar. Ngomongin security guard. Ya. Pernah dengar kan? Ya. Humanis. Humanis. Kayak karyawan satpam BCA. Ya. Itu Gimana itu kalau teman-teman gimana kondisi? kita selalu menempatkan yang edukasi dulu ya. Satu lagi kita selalu mengedukasi dulu ke teman-teman yang akan bertugas. Ya contohnya misalnya tadi kita melihat artis gitu, karakternya, karakter artisnya, karakter penontonnya seperti apa, ya itu yang kita mesti pelajari. Nanti baru kita akan memberikan info ke teman-teman yang akan bertugas itu seperti apa. Jadi Ya. mereka sudah punya bayangan. Iya. Gitu. Terus, Semudah itu. Semudah itu benar. Kan karena mereka datang, teman-teman guard ini datang dari tingkatan ekonomi berbeda, tingkatan pendidikan berbeda, dengan cara berkomunikasi juga pasti berbeda. beda. Kan kayak misalnya berarti harus dipilah-pilah tuh orang dia kesatuan. Misalnya ada seseorang, kita sebut aja Asep gitu, Iya. dia jaga di paling depan, orangnya terlalu lembut, mungkin nggak bisa taruh situ ya, dia taruh di belakang, karena kan harus berhadapan langsung sama orang, wah acara rock yang, wah jangan entong gitu, ya jangan, wah disikat kok penonton itu, bisa jadi seperti itu ya. Bisa jadi, tapi sekarang seperti balik lagi tadi saya bilang bahwa sekarang penontonnya sekarang udah bagus lebih jauh. Oke. Jauh. Kita bicara Jakarta ya. Dengan baik ya. Bagus. Jadi sekarang pun kita sudah tidak menerapkan yang dulu mungkin kita akan menomorsatukan yang badannya besar. Ya. Tapi kalau sekarang itu kita tetap jadinya humanis lah, kita ngobrol. Berarti bisa jadi karyawan BCA semua ya, kalau Betul, selesai. bisa jadi. Apalagi kan karakter penonton ya yang K-pop gitu juga kan kita nggak bisa kasar. Mereka tuh kita anggap sebagai adik lah. Gitu. Asik. Kita ngobrol gitu. Jadi Jadi adik baik. Senyum, sapa, salam, sopan, sosmed. Asik. Kenapa sosmed lah ini? Kita yang paling depan. Nah, Kita disebut ngocol, ditulis di sosmed. Sosmed itu kan seluruh dunia. Iya. Orang Afrika bisa baca. Gara-gara kita mungkin melarang orang untuk keluar karena dia mungkin mau ke WC nanti dulu dan sebagainya gitu, disalahartikan. Ditulisnya adalah security-nya
Nggak dari boleh TSA dan sebagainya. Pernah kejadian tuh? Oh sering, Oh, baca tapi apa? aja kalau di event-event mah. Pasti ada. Pasti. Ada, tapi ya nggak apa-apa. Nggak Itu adalah masukan buat kita Iya. ke depan. Iya, Jadi untuk betul. memperbaiki diri lah. Ya. Lihat di Ya, sosmed. tapi susah juga sih kan, ya itu kan penonton ya, Betul. artinya ya tidak semua kita bisa sama ratakan, Betul. dan pasti juga Ada aja lah. yang penting SOP-nya adalah yang sudah dijalankan dengan benar. Iya. 20.000 yang yang ngomel di sosmed 1-2 ya? Iya. Nggak banyak, nggak banyak. 20.000 Ya, tapi nggak apa-apa, itu tetap biasa. bagi kami itu adalah masukan Biasa. yang berarti gitu. Jadi untuk memperbaiki diri lah. Ya, kalau Kemarin terus ketika yang saya tahu tuh waktu Prambanan Jazz, Iya. itu kan jumlah penontonnya tuh 75.000 orang. 70 ribuan. Iya. 75.000 3 hari. Iya. Itu gimana caranya ngatur itu ya? Dari flowing, orang datang, menjaga, artis datang, kemudian itu lapangan besar gitu. Ya. Kita selalu menempatkan koordinator. Ya. Jadi koordinator itu yang akan kita bagi antara backstage yang tadi saya bilang front, Ya. terus area parkir. Ya, gitu. ya. Kita memang sudah ada bagian-bagiannya. bagian itu PIC kita yang benar-benar yang mengetahui. Itu kuncinya. Iya. Itu kuncinya. Terus sama komunikasi lah. Seru ya tuh. HT kadang-kadang 2. Ada 2. Iya. Kenapa 2? Tambahin dong. Enggak, kadang-kadang Biar 10 gitu, biar gagal gitu. berita dari beliau 1 HT. 1 HT kan ke anak-anak. Jadi, Anggota. ya, harus di sini dan karena 3 hari dari beberapa posisi ya kita bikin struktur sendiri lah. Struktur commander membawahi area 1, area 2, area 3, area 1 state dan segala macam. Area 2 tuh panggung segala macam. Area 3 mana? Itu harus dibagi, kalau enggak yuk ikut apa? Ikut event nggak bisa. Ya, waktu kuno banget. Pengalaman terseru ngawal artis. Sekarang kalau kita sebut pertanyaan pengalaman seru ngawal artis berarti close protection. Ya. Asik banget. Bisa nih gua jadi ngelamar itu. Boleh. Kita mungkin waktu itu ini si Justin ya. Justin Waduh, Bieber. Enak Justin Bieber. Iya. Kita bisa ikut waktu itu kembali kan karena waktu setelah selesai konser terus Ya, kembali. berangkat ke Bali ya. Iya, akhirnya kita diajak juga tuh. Aduh, luar biasa, satu pesawat. Naik Private private. lagi. Ya. Kalau- Seringnya gitu kita enak. Ya, kalau saya sih, saya pribadi ya karena udah lama. Saya Cristiano Ronaldo si R7 waktu di Pernah Haji. ada. Ada fotonya. Ada fotonya. Karena itu adalah sini ya. TSA di sini, pengalaman di sini. Asik. Jadi harus kita gabung. Kalau nggak gitu nggak bisa. Oh gitu TSA. Coba-coba sama Korea. Emang Korea kenapa, tuh kadang-kadang ada yang bawa bodyguard, ada yang enggak. Iya. Oke. Kayak kemarin launching coach, siapa tuh namanya tuh drummernya apa? Ada suatu Di grup band. Plaza Indonesia. Wah, lo sendiri? Siapa? Sendiri. Sendiri. Terus habis itu ada beberapa sendiri, masih ada teman kita namanya siapa? Ada dari TSA. Sendiri aja malah. Ya, kita jadi punya bagan, punya struktur. Jadi sebelum Dapat order gitu. kita selalu ini kita akan tugas di sini kita bikin dulu. Bikin Ini dulu nanti mapping-nya. Oke. mapping, nanti ini tugas ini, semua kita plotting. Kalau nggak gitu gimana? Iya. Pernah ketemu itu nggak event yang paling rese? Rese tuh menurut lu ini gua udah kasih SOP nih, tapi lu ternyata di harinya nggak jalani, tapi pembayaran mah benar gitu. Pembayaran benar, tapi akhirnya terjadi sesuatu. Kalau dari saya dengan TSA nggak pernah. Nggak pernah. Ever, nggak pernah. Kenapa? Karena kami saya dengan TSA udah lama. Dia ngasih bi 100 orang, bi 500 orang, ya udah. Harganya berapa kan dia langsung repot. Tapi eventnya tidak sesuai. Ini gua kasih ya. Ya oke, kalau begini eventnya kan pasti kasih masukan buat si penyelenggara. Iya. Harus begini. Oke. Tapi ternyata tidak sesuai. Maksudnya gimana nih? Tidak sesuai itu misalnya ngomongin tadinya duduk semua jadi pada berdiri. Nah, itu Dan memang terjadi sesuatu ternyata. Pernah nggak gitu? pernah. Tapi kita selalu menginfokan, kita diskusi sama panitia penyelenggara bahwa nanti kalau ini seperti ini kita akan menjelaskan dulu gitu loh. Memang ada beberapa yang
suka juga itulah nakal lah gitu. Iya. Tapi ya kita harus siap gitu. Kondisi apapun kita harus siap. Contohnya belajar jadi sesuatu kan resikonya di situ juga. Contohnya Bigu Festival. Bigo Festival. Bigu. Bigo. 2 hari harus duduk. Duduk itu. Karena sistemnya sistem kayak pakai itu lucu tuh. Nah. Ya. pakai apa kotak-kotak Pakai ya, tiker makan, gitu. tiker gitu. Nggak boleh berdiri satu pun. Nah kita susah. Nah kita kalau ngawasin kita berdiri, suruh duduk, kita mundur. Iya, akhirnya kita seperti tadi bilang itu penontonnya udah bagus Ya. gitu. Sekarang udah Teredukasi tertib, ya. udah Oh, tertib. bagus keren ya. Iya. Udah dua kali ya. Udah dua kali Bi. Jadi Iya. jadi mereka tuh memang lesehan dan ya alhamdulillah sih Nggak ada tertib masalah. lah. Iya. Kayak terakhir waktu event ini nih, ada Kahitna sama Boyz II Men. Boyz Iya. II Men kita ada barengan. Iya, barengan ya? Iya, kita nggak pegang. Kata Esa itu. Nggak tahu lupa. Boyz II Men lupa Boyz II kayaknya Men, enggak. lupa gua. Kita mungkin yang waktu seminar ada perusahaan, ada corporate, Ada corporate. tapi saya lupa kalau itu sih. Yang di mana itu ya? Di siapa sih? Yes. Bukan Di Istora. di Istora. Oh enggak. Kita ada barengan event, jadi klien kita berharap ya kalau kita juga mengukur, jadi artinya tidak semua saya ambil juga, Oke. karena menyangkut satu kualitas, Ya. ya, Ya. kualitas SDM, kualitas anak-anak tim kita gitu. Jadi kalau kita mengukur diri lah, jadi Berarti tidak banyak ambil banget semua. ya job ya. Ya, alhamdulillah. Ya, keren banget ya. Gila, misalkan event di Indonesia, apalagi di Jakarta gitu, dalam satu hari aja, misalnya Jumat tuh pasti ada beberapa event. Ya. Iya. Di daerah Senayan aja ada, kemudian di mana, di wilayah Dekat. Oke. wah segala macam lah. Iya. Dan bayangkan 80% pasti TSA. Keren. Gokil. Pernah ada ngerasain nggak sih ketemu, kan ini ngomongin artis lagi nih. Iya. Ngomongin artis ketika si Pipi, asik kayak keren ngomongnya. Si Pipi tiba-tiba dari request yang aneh-aneh. Bukan request sih, request yang aneh-aneh. Bisa bisikin, jangan bilang manajer gue ya, kita mau ke sini. Ya. Dulu ya, sekarang udah jarang. Sekarang Dulu siapa yang saya cerita tuh? Dulu ya masih sama siapa ya? Tapi udah Artis asing, kalau artis asing? artis Ada asing. Kalau beberapa. Indonesia nggak terlalu kita pikirin, tapi artis asing. Tapi kalau artis asing ya apa yang bisa ceritain? Oh si inilah si grup ini ngapain? Kan kita harus jaga. Terus saya bocorin, nggak bakalan. Oh si David Copperfield tuh gini. Saya 3 kali, terus saya David Copperfield tuh begini. Lah, ngapain jadi bodyguard? Bisa waktu Bobby Brown sama Whitney datang nggak? Bobby Brown ya? Whitney datang? Datang. Barengan? Susah nggak jaga mereka? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Malah Malah lebih asik dibanding artis Indonesia. Sama aja karena artis Indonesia bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau artis asing kan suka salah pengertian gitu loh. Lu nggak boleh gini, kenapa nggak boleh? Gue mau ke depan, jangan ke depan. Kenapa kan tuh sering? Nggak tahu Jakarta kayak apa. Kayak misalnya mereka ada satu artis yang juga lupa tuh, dia mau ke Catai. Ada video, ada fotonya. Kecatai. Keluar dari tenis indoor, beli Catai. Kayak apa orang datangnya? Udah kerobotin langsung. Biasa aja. Kan udah tersistem. Iya. Nanti si artis yang megang saya ini artis keluar udah biarin aja dia mah didengerin aja hati maksa dia turun maafkan saya bos aing bos aing bos aing Pengalaman paling lucu dari Kang Tony sama Mas Henry. Kang Tony dulu deh. pengalaman kali lucu ya saya ketemu dia Gimana? di mana aja pokoknya saya ketemu dia isinya ya feel free aja Bil gini sih ngaco lu ya udah seru Ya, kalau- nggak ada yang apa ya Pengalaman lucu sih karena mungkin saya bukan badannya besar gitu, kadang-kadang suka iya Coba yakin. saya bilang bahwa oh iya. Iya, Tapi iya. pas saat udah tahu, wah mereka akhirnya Iya. ya respect lah. Mungkin setelah event karena kita
saya selalu bilang bahwa kita itu satu sudah tidak mengutamakan lagi karena kita sekarang namanya crowd management, jadi benar-benar kita atur semuanya, Ya. happy klien. Nah, jadi kaget juga nih, oh lu dari kemarin, gua nggak lihat lu soal itu. Oh iya, padahal sih ada di situ. Ada. Dia juga Ini kan tahunya mungkin RB atau siapa gitu. Dia invisible. paling besar badannya. Iya. Kan invisible. postur ya. Karena teman-teman perlu diketahui bahwa kan kalau security guard identik dengan sama yang jaga-jaga artis tuh, karena rata badannya gede-gede semua kan itu dengan muka yang sangat. Kalau teman-teman ya ini Mas Tony ini, Kang Tony ini, selalu bilang Kang Tony, badannya ya, stabil lah gitu, standar kecil gitu. Jadi orang ketika ngomong Tony mana, pas ketemu tuh orang di pikiran mereka, wah Tony pasti badannya, ya pas belum kenal nih, pas pertama akhirnya kenal, nah cina lu tikir, tapi jangan salah, kecil-kecil duitnya nih. Cabai rawit. Itu yang paling penting. Hitungnya susah. Hitungnya susah. Oh enggak lah. Ya pengalaman yang lucu ya, kita sih nggak pernah melihat itu lucu atau enggak. Kita menganggap setiap event itu seru lah. Ya. Kita anggap lucu, kita anggap seru, kita anggap itu pelajaran buat the next gitu. Kayak Sering. kemarin ada yang Korea ya yang waktu di Gajit, sampai atas segala macam, kalau jatuh gimana ya, nanti itu kita belajarin lagi for the next, kasih tahu Bang Tony bahwa dihubungin si security bahwa jangan ada yang nyender di railing, karena semua kita pelajarin. Iya. Jadi kalau disebut seru ya banyak. Tuh, Pernah ada yang pingsan nggak? Jaga. Banyak ya. Banyak itu. Yang jaga ya? Nggak kehitung. yang pingsan, orang yang pingsan, Yang jaganya? Oh iya gini nggak nggak ada sih. Gitu. Artinya dia belum sarapan, tiba-tiba dia malas makan atau apapun itu. Nah, kalau kita itu selalu sarapan, meals itu pertama lah, makan. Ya. Jadi terus yang kedua juga kita anggota kadang-kadang kita bikin namanya medical check up lah. Oke. Yang senior medical check up gitu. Takutnya kan. Berarti dijaga kesehatannya. Betul, dengan baik. kesehatan. Karena kan ya itu ya paling berdiri terus Iya, kan. capek Berdiri, itu. capek itu. kalau ada eventnya TSA, main-mainlah ke posko. Itu ada semua kayak jas hujan ada, minuman ada, makanan ada. Bahkan beberapa senior kayak orang TSA juga menyediakan satu kotak yang isinya teh botol segala macam yang Manis-manis. energy drink segala macam gitu. Jadi kan masuk ke itu makanan setumpuk, jadi nggak usah khawatir. Jangan khawatirin apa, lu jalan tugas aja. Saya lapar makan. Sehari 3 kali makan, pagi siang sore. Kalau kepepet ya, karena pernah ada waktu itu kami dengan beliau nggak diturutin, akhirnya ribut di situ. Waktu itu di ASBSD Hall 10 ujung, Oke. nggak datang makanan, akhirnya Bang Yadi harus ngambil keputusan yang sangat berat. Nah dari situ pengalaman semua, kita rubah semua bahwa anak-anak harus makan supaya tidak terjadi sesuatu. Iya. Apalagi ais Di Harus 10 ujung. jauh. Ujung ice 10 ujung. Nah itu kita ngalamin. Oleh sebab itu jangan kenapa kita ngotot begitu? Anak-anak yang kerja masa nggak dikasih makan sih? oke. Sekadar makan doang kok. Iya, pasti kita itu kita pikirkan. Pasti. Oke, kalau misalnya kalau bukan melawan ya kayak kata-kata misalnya gini, ada seorang fans lah, ada kelompok fans, dia pengen banget ketemu artisnya, cuman SOP-nya memang tidak mungkin, tidak bisa gitu ya. Iya. Terus dia memohon jawaban apa yang paling pantas dari teman-teman untuk ngasih ke teman-teman fans ini, misalnya tolong dong Pak, saya tuh sudah dari Sukabumi, saya pengen ketemu siapa nama artis Korea itu? Misalnya Banyak. Sejongki Pak, Banyak. tolong Pak, Iya. tolong banget Pak sampai dia menyembah. Iya. Jawaban lu gimana? Kita selalu ini jawaban kita akan komunikasikan dengan manajemen. Sebenarnya kalau dari awal kita sudah bilang nggak bisa, dari manajemen itu sudah memang tidak ada waktu untuk, dan artisnya tidak ada untuk ketemu untuk, karena itu permintaan pertama ke panitia promotor itu bahwa Ya. tidak ada jumpa fans atau apapun. Nah, makanya kita juga
menyamakan itu. Jadi kita ngasih pengertian bahwa ini mohon maaf banget bukan kemampuan kita juga memang. Tapi sekali lagi sekarang sudah teredukasi dengan baik ya penonton-penonton itu ya. Ya. Kepepet ya, decoy. Gimana? Decoy. Iko itu Lewat pintu sana, nanti kita tumpukin anak-anak, keluar di sini. Jadi kita punya punya oh itu sistem. istilah itu Iko itu Iya, pancingan. pancingan. Iya, jadi anak-anak suka sana semua, bikin apa, bikin Seolah-olah segala macam. akan Ya, keluar kita di lewat situ. sini lah, ada Oh urusan. di PHP. Iya, PHP, ada kok videonya. Kasihan. Dan tadi teman-teman nanti kalau ada gitu disuruh kumpul di sini jangan mau pindah ya ke sebelah sana ya. Iya, itu pertama harus dipastikan dulu karena ada jubah fanskah. Nah, di Korea itu ada yang Fine high signing, five, high five. terus ada high Fine signing. touch, terus ada macam-macam lah. Nah, kalau itu semua nggak ada, akan terjadi penuntutan massa yang kita itu. Nah, tugasnya TSA lah untuk memastikan bahwa adain deh untuk ini. Kalau memang disetujuin aman, Ya. kalau udah tersalurkan. Kalau nggak disetujuin ya kita anak-anak suruh ke depan, bikin barisan lewat sana. Kita nggak usah lewat situ, kita lewat sini. Kan semua ada waktunya. Cepet kok masuknya itu jalan. Pernah kecolongan nggak? Nggak. Nggak pernah sama sekali. Pernah, tapi akhirnya kita bisa jaga itu. Tiba-tiba ada pura-pura. Karena yang kecolongan itu karena artisnya. Iya. Artisnya yang Turun. Aduh, ampun. Iya, Turun ya? iya, karena turun. Nah, itu yang Iya. kita- B waktu itu. Apa ada grupnya B? BI siapa namanya? PI. BI. Icon. Iya. Dia turun. Iya, kita Dan kita gimana? kaget juga kita. Tapi Sudah tuh. Karena appreciate-nya kan dia bertiga tuh Koreanya. Itu masing-masing jalan sendiri-sendiri. Ngeri juga ini. Banget. Tapi kan udah disikan sama si TSA yang lain tuh. Pernah kepukul nggak? Siapa? Belum belum semua. kita pernah Pernah. sering kali itu. Kepukul ada Sering. ada orang kesel ya. Oh, juang gitu. Kepukul ya, bukan dipukul ya. Iya, kepukul sering. Misalnya ya cewek kesel dia datang jauh-jauh pengen ini lo, dia kesel lo, oh meronta-ronta, dar gitu kena. Kalau saya pribadi selama sekian puluh tahun Nggak pernah. karena sudah diatur sedemikian rupa itu selalu tadi dari awal atau dikatakan kondisikan semuanya. Kalau itu sih memang pernah lah. Jadi artinya kita nggak mungkiri kalau ada sering, bukan sering juga sih. Anak lah ya, Iya kena juga ya. Tapi ya mereka udah tahu lah. Tidak akan melawan karena udah merasa itu suatu pekerjaan. Masih aman dong orang. Iya, iya biasa itu sih. Gitu. Event yang paling memuaskan deh sekarang, yang ketika lo berada dalam satu event, like nih asik, teman-teman asik semua nih, sama semua itu. Event apa? Yang Formula E kemarin. Formula E. Formula E itu bukan musik, itu tantangan yang terbesar buat kita karena itu adalah suatu event besar dan semuanya hampir leadernya itu orang Inggris. Leader Iya, security dari masing-masing iya betul. mobil itu ya. Iya, Masing mobil listrik ya. mobil listrik ya. Iya Itu security leadernya orang Inggris. semua, hampir Semua. semua. Ya, karena kan dia IS Eropa. internasional. Dia meng-hire konsultan itu yang kita harus mengikuti maunya mereka, tapi kita selalu menginformasikan juga kondisinya kita. Seperti apa? Iya beda lah antara kondisi Indonesia dan apa yang mereka mau, itu kita selalu lebur. Ya. Iya. Itu paling seru itu. Paling seru, paling bangga lah itu tuh sama. Dari tanggal 10 ketemu 30 gimana nggak budek. Iya. Ancol ujung. Ya mungkin iya kayak nonton Tamiya aja. Jadi kalau tuh gitu Iya. kenceng. Tapi nggak bisa lama karena 45 menit. Dan tidak bisa malam, palingnya jam Nggak bisa malam? Nggak bisa malam. Nggak ada lampu. Nggak berani modal berapa. Nggak berani, Indonesia nggak berani modal. Jadi pas tanggal 21 acara selesai, 22 bolehnya udah nggak ada, kosong. Itulah profesionalnya. Saya mau ngobrol aja udah nggak ada. Udah hilang gitu. Udah hilang. Dan mereka itu selalu menyerahkan ke kita untuk pekerjaan selanjutnya karena mereka itu dengan jam itu tepat waktu. Iya. Disiplin. Jadi tidak ada yang namanya overtime kayak gitu, nggak ada. Mana Tetap kita. perbedaan
ngawal artis Indonesia masih? Gini, Indonesia lebih smooth lah ya itu. saya nerapin pengawalan artis Indonesia dengan sistem orang asing. Oh gitu. Ya, waktunya jangan dimainin, si mobil siapkan, turun jam berapa, soundcheck jam berapa, itinerary-nya ada nggak, kita ambil LO-nya. Ini udah jam segini, bilang anak-anak tuh dong segini. Sering dah kita sama kenalin zaman dulu si Koko. Ya. Ya, itu dari situ kita coba dari budaya kayak gitu kita coba ke antisipasi ke anak-anak dan semuanya ya kan ada pelajaran. Makanya gue tadi mas Bang Gojek kita secatat semua kita untuk pelajaran. Artis asing bisa Indonesia enggak? Ya. Dan lebih repotnya kalau artis luar itu kan dia tidak bisa janjikan. Kalau A ya A, B ya B gitu. Dia nggak mau janjinya A terus Jadinya maka jadi B. atau C, itu dia nggak mau. Pokoknya kita apa yang kita sampaikan itu harus benar-benar sesuai dulu. Ya. Jangan ekspektasinya A, dia pasti nuntut gitu. Oke. Nuntut lu nggak bisa lu waktu itu ngomong A. Di kontrak waktu itu. Ya. Makanya gitu. Nah itu dari situ terus kita coba terapkan ke artis-artis yang lokal. Biar orang lokal tuh artis lokal juga kita hargain gitu. Kayak apalah event-event yang dimanapun kan ada artis sih. Ya siapalah kayak artis kalau cewek-cewek itu tetap kita buatin artisnya, kita masuk dari sini satu pintu, bikin orang kalau nggak masuk segala macam kita buat sama pakai bule-bule. Kalau kayak gitu nggak dihargain sampai kapan? Iya. Mantap. Resiko terbesar sekarang jadi seorang security guard untuk event. Pernah nggak sih berpikir ada satu resiko yang tiba-tiba ya ada fans yang apa namanya garis keras gitu, psycho sendiri, mereka langsung nyerang. Kan katanya ke Pak Todi tadi bilang. Ya tapi kan ini penonton, Iya, tiba-tiba penonton. penonton yang lo bikin sistem ada orang, Yang ini orang ngalangin gua banget sih, ternyata dia bawa minuman kaleng cedeng gitu. Tadi kan dia bilangnya ada body check di depan. Gue dicek sekarang kalau Iya, misalnya dia sekarang- lolos, mungkin sekarang nggak lolos. Mungkin resiko terbesar ya pasti kita satu kepukul. kepukul. Udah pasti itu. Nah. Biasa, tapi bagi kita sih apalagi yang eventnya rave gitu-gitu ya. Itu yang suka mabuk kan, aduh gitu Wah, ya. itu Main joget-joget tuh muter-muter nggak daerah party ya. Rave party yang kayak gitu-gitu, yang itu yang kita juga mesti antisipasi gitu. Ya karena ada pengaruh alkohol gitu. Betul. Ya. Jadi kita mungkin tantangan terbesar kita gimana event itu aman, nyaman, dan sukses. Ketika ada satu event tiba-tiba artisnya Link cantik banget ya sampai begini, Link pernah nggak atau mungkin nggak sih kira saya Ya kita manusia biasa Ya, kita pasti. manusia lah. biasa. saya juga manusia biasa, saya juga. Kagum boleh, Saya- memiliki enggak gitu. Ya, saya juga sama sih Iya. sebenarnya kalau pertanyaan itu, Mas. Kagum boleh, Kalau boleh, tapi Tapi- jangan dinikmati gitu. dan enak dan dimiliki. Iya. Orang saya bilang lagi ngobrol gini, saya perhatian rumahnya gini-gini. Loh, Lisa tuh kecil kan, segede ini. Iya. Bisa lebih. Iya, kecil. Waktu itu Samsung gitu. Kecil tapi matanya kan dia kerja. Cuma ngeliat Oh, doang. bisa lihat kecil. Kecil. Serius. Terus Saya sedikit sih. akan di video. Artinya sering begitu. Iya. Jadi- Sebenarnya enaknya kita itu adalah nonton gratis, bisa lihat artis Iya. dekat lagi. Iya. Yang orang pingin banget ya kita. Gila. Ya ini dia ternyata orangnya begini aja gitu karena Iya. gitu. Ada wishlist nggak sih kalau teman-teman di TSA, lo gua pengen banget nih karena lo mungkin sangat mengidolakan lah. Ada wishlist yang gua pengen aja kayak ini artis. Nggak usah dibayar deh, nggak usah dibayar deh. Lah apa gua jalanin gitu. Pernah nggak lo? Baik. Kalau Waktu itu ada si ada dulu Phil Collins. Oke. Collins Itu tapi jangan kan- ceritain coba itu dulu. dong. Wah, Itu dak-dakan kan nih. ditungguin ya. Iya, saya pengen banget itu dekat. Iya. Tapi waktu itu kebagiannya saya di Di mana? luar. Di luar.
Enggak, saya Ngurusin- megang, ngurusin megang Ancol artisnya. dulu. Saya megang Phil Collins. Ancol tahun berapa itu? Saya nonton. Ada Tahun ini, saya lupa. 90-an kalau nggak salah itu Ancol tuh. Saya lupa. Phil Collins, Cuma, ya. cuma lah. Itu gokil sih itu. Ramai banget. Jadi teman-teman waktu itu Phil Collins tuh di tahun 90-an di konser Ancol. di Pantai Karnaval. Pan- Ancol Karnaval. Bukan Karnaval di mobil Saya sirkuit. sirkuit. BND. Sekarang Bende. bioskop. Iya, sananya lagi. Apa mobil? Kan dulu ada mobil tuh. Teater Sirkuit. mobil, Driving, bukan. driving. Drive-in. Drive-in. Nah, Iya, itu. iya, tapi Istilah drive-in ya. di Ancol dulu ada drive-in. Sampai itu seru banget sih itu. Gokil sih, man. Jadi Kang Tony waktu itu jaga di belakang, di depan. Di luar. Di luar. Iya. Ini nggak nonton dong. Enggak, makanya denger musiknya aja. Tas. Saya memang bisa dekat sama si Phil Collins, saya malah Dekat. di same floor, cuma Eh. ya tugas saja, nggak bisa berlebihan. Tugasnya kan gini-gini diterapkan sama bos Tony. Ya, terus menggunakan tempat yang nggak benar ya, jangan lah. Bagi dulu ada namanya siapa namanya? Nyukit on the block. Aduh, itu kan satu dunia lagi ngetop. Tapi ya kerja kan gitu. Coba bayangin nggak sih teman-teman kita orang-orang di berdua ini membicarakan semua artis asing yang kadang-kadang jadi wishlist kita semua gitu, dan mereka sudah melihatnya, mereka bertemu dan sama ketika Bieber diajak ke Bali, kita menonton berarti kan, itulah privilege mereka. War lagi ya. War lagi ya. War lagi. Ngomongin pasukan, sekarang ngomong pasukan udah ada yang cilok di antara pasukan. Siap, saya menikah gitu. Ada sih, ada beberapa yang sudah menikah, punya anak, tapi sekarang. Tapi yang kalau nggak nikah saya juga nggak tahu lah. Gitu. Oh, yang nggak nikah. Yang nikah gitu. Ada sih security perempuan, sekwan udah security wanita sama security laki kan ya namanya sering event lama-lama kan gitu terus jalanan suku kulino lah apalah bahasa Inggrisnya. Tumbuhlah rasa cinta. Itu ada tapi ya biarin aja itu kan anak-anak. Akhirnya menikahilah. Masa gue jatuh cinta sama dia? Lewat tahun 90 gue kenal dia. Dari Kang Tony nanti dilihat ke kamera, nanti juga kayak Fiskaret, kata-kata mutiara atau mungkin akan motivasi lah buat anak-anak sekarang. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau untuk motivasi konsisten, jadi apapun usahanya konsisten, karena kalau dari konsisten itu kita akan insya Allah akan berhasil. Jangan belum satu selesai udah ngerjain lagi, jadi nggak akan untuk jalan ke depan, karena bagaimanapun konsisten itu kita harus jadi bisa baik lah ya, bisa jadi tahu apa yang terbaik buat kita ke depan. Jadi dulu saya diajarin sama bosnya beliau juga namanya Marini Nur. Utama adalah to protect the artist from audience, Ya, to protect audience from itself, to protect venue from vandalism. Ngerti nggak? Ngerti. Oke. Jadi to protect artis dari protect artis dari fans itu kan kita harus ngatur mobilnya kemana, hotelnya segala macam. Terus to protect venue from vandalism. vandalism ya. Kadang bos katakan atur posisinya gimana, jangan sampai ribut sendiri, sambit-sambitan. Protect apa? Audience from itself. Jadi ketika kalau pas lihat, Bang Selalu lihat apa si Tesla itu selalu menyediakan kipas angin lah, minuman lah. Kalau itu tidak diadakan, mereka akan ribet. Belajar sih, Ya. belajar terus. Belajar lah. Saya juga itu belajar kali orang bahasa Inggris. Kalau kita tuh nggak ada ininya, nggak ada gurunya, nggak ada ilmunya, pengalaman semuanya. Belajar dari pengalaman. Orang Pamulang bahasa Inggris mana? Susah lah. Oke, teman-teman, terima kasih di Kilat Citra di balik artis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Bedi Gunawan, sampai ketemu.